Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari mulai bacaannya seperti biasa, Mari mewajibkan diri untuk sampaikan ke kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Virgo, langsung ini dia. Nah, ada energi dari ya berikutnya hadir di sini. Kemudiannya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Dan kemudiannya ada di sini. Aku jangan kamu tolak ya. Ayo kita bangun hubungan yang baik. Ayo kita bangun hubungan yang lebih benar gitu ya. Ayo kita melihat masa depan. Ayo kita isi relationship ini tuh dengan hal-hal yang berarti. Itu kalau melihat ajakan dari si pasangannya kamu gitu ya. Aku nggak mau ditinggalin sama kamu. Aku maunya itu tuh semakin hari kita bersama, semakin baik bagi kita berdua, gitu loh. Nah jadi Mari bilang sih seseorang ini tuh beneran gak main-main gitu loh. Ini serius betul ini. Itu ya ke kamunya, serius betul. Dan dia harapkan bahwa apa yang menjadi pikirannya dia tentang kamu, itu tuh sama seperti apa menjadi pikirannya kamu tentang hubungan kalian ya. Apa yang menjadi perasaannya dia ke kamu, dia harapkan perasaan yang serupa sama juga ada di dirimu gitu ya. Dia cinta kamu, dia sayang kamu, dia benar-benaran ingin bareng-bareng sama kamu. Ya kamu juga demikian, ada sayangnya ke dia, ada cintanya ke dia, mantap yakin dengan dia. Itu maunya dia ya. Jadi jangan sampai adegan hubungan ini tuh cerita kisah cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Dan seseorang ini tuh Mari lihat dia pede ya. Dia pede bahwa dia bisa kok menjadi orang yang dapat kamu andalkan dalam hidupnya kamu gitu. Dia bisa kok menjadi partnernya kamu dalam mengisi hari-harinya kamu, hidupnya kamu, bahkan sampai ke bermasa depan gitu. Dia yakin bahwa dia nggak salah pilih pasangan ya, dia nggak salah pilih kamu sebagai pasangannya, dan dia yakin bahwa kalau kamu pilih dia sebagai pasangannya kamu juga nggak bakalan nyesal gitu. Macam ada rasa percaya diri seperti itu dalam hatinya si dia ya gitu loh. Jadi dia itu tuh mau kita tengok ke depan gitu loh. Kita usahakan apa yang ada di depan, kita bentuk masa depannya kita itu tuh harus selalu lebih baik gitu ya. Sudah panjang karena Mari lihat seseorang ini tuh secara usia juga sudah tidak tergolong muda lagi ya. Sudahlah benar-benar ada di angka hitungan dewasa gitu ya. Misalnya sudah 38 tahun ke atas ya, sudah 40, 50 gitu ya. Nah jadi dengan usia yang sudah dewasa ini, yang sudah tua ini, Mari bilang juga akhirnya dia punya kesadaran ya menjalani hubungan asmara pun bukan lagi model gaya-gaya anak-anak SMA yang cinta-cintaan gitu. Apalagi kalau main gaya-gaya cinta monyet, dia bilang kok kayaknya udah nggak pantas gitu loh, udah nggak bener. Kalau kamunya itu tuh juga dia lihat bukan seperti seseorang yang dijadikan mangsa empuk ya, hanya sebagai pelampiasan hasrat nafsu gitu ya, hanya untuk mencari petualangan gitu loh, hanya menjadi pewarna dari kisah hidupnya dia. Mari bilang dia udah nggak ngelihat kamu seperti itu ya. Tapi sudah yang sungguh-sungguh lah gitu, menjalani dan membangun hidup bareng-bareng. Itu maunya dia. Mana lagi juga selama ini dia lihat loh kamu cinta dia juga, dia sayang kamu juga gitu ya. Kamu sayang dia juga gitu ya. Tapi kadang-kadang ya gitu, bisa dia anggap jangan-jangan aku yang lebih kecintaan nih
Iya sih kamu cinta, tapi aku yang lebih kecintaan sama kamu. Nah, makanya di situ datang harapan, semoga segera ya cintanya kita sama besar. Gitu. Jangan aku sendiri saja. Ya, yang cintanya itu tuh sudah merajalela, ndak karu-karuan gedenya gitu ya. Nah, di sana. Jadi karena respon baik dari kamu juga selama ini bikin dia mantap yakin. Dan beberapa nampaknya walaupun kalian baru aja ketemu ya, baru beberapa bulan menjalani hubungan ini, bisa-bisa dia ndak tunda-tunda ya. Yuk merit aja yuk. Gitu. Kalau dia belum ngajak kamu merit di saat-saat sekarang, ya bisa segera itu, segera. Nggak tunggu habis Agustus ya. Dia bisa setidaknya tuh ngomong bersayap, pakai kalimat bersayap. Kalau kamu itu tuh pengen rumah yang seperti apa gitu ya. Kamu mau itu tuh istri yang kayak gimana, suami yang berlaku model apa gitu ya. Malah obrolan-obrolan gitu, kamu pengen anaknya berapa, 5 orang kah, 10 orang kah, atau sekalian selusin gitu ya. Mau itu ya. Atau misalnya dia beli motor ya, ganti motor gitu, yang tadinya mungkin motornya dia motor sport ya, terus ganti motor yang lebih ramah keluarga gitu ya, yang bisa lebih nyaman untuk ngeboncengin orang. Bisa gitu, ganti motor sport sama motor keluarga ya, atau mobil gitu ya. Gitu. Mikirin sudah beli rumah, kamu mau nggak kalau rumahnya kita itu tuh modelnya villa-villa aja, nggak usah tinggal di kota. Mau itu ngomong bersayap ya. Beberapa tentu saja dengan percaya diri, belak-belakan, merit yuk. Bulan depan merit, tahun depan gas, nikah. Mau itu kalau mari lihat ya, secepatnya kalau bisa gitu. Tapi kalau mau untuk sampai kepada pernikahan, nampaknya kamu masih butuh waktu ya. Kamu masih butuh waktu untuk menghitung lagi nih, merenungin lagi. Bukannya kamu gak mau sama dia, tapi nampaknya bisa beberapa ya, kesiapan untuk menikah itu kan gak main-main ya. Apalagi kalau kamu punya prinsip pernikahan untuk terakhir kali. Entah itu yang pertama untuk terakhir, atau mungkin maaf nih, mana tahu ada teman-teman yang saat ini berstatus janda kah, duda kah. Jadi tentu gak mau dong ya punya sertifikat ya, sekian banyak sertifikat perceraian gitu ya. Lebih dari 1 gitu. Atau mungkin jangan-jangan kamu udah kawin cerai 5 kali misalnya gitu ya. Lu gak mau dong mau nambah-nambah ke 6, ke 7 gitu ya. Nah jadi ya kalau untuk lebih lanjut lagi, bukannya kamu menolak, tapi nampaknya kamu butuh diberikan spare waktu lagi gitu. Kalau mari lihat ya. Dan ya harapan seseorang ini, tadi kata Mari kan ingin-inginnya dia tuh jangan ditolak sama kamu, sama aja. Bagaimana pikirannya dia, bagaimana perasaannya dia, bagaimana pertimbangannya dia juga ada pada dirimu gitu. Kalau dia anggap ini sudah masanya kalian merit, ya kamu juga sudah punya niatan merit gitu kan. Nah di sana. Nah mungkin kalau kalian itu tuh sudah berumah tangga, segera mau nambah momongan, itu bisa juga tuh nanti niatannya dia. Ini tuh kalau kalian udah berumah tangga, kok kayaknya perasaan cintanya dia sama kamu tuh nggak padam-padam ya. Kebosanan melihat kamu setiap hari ya, menghadapi konyolnya kamu tiap hari, absurdnya kamu tiap hari. Rasa-rasanya Mari dia nggak bosen menerima cintanya kamu setiap hari, nggak bosen gitu. Malah ingin lebih banyak kalau boleh gitu. Jadi kayak masih menyala gitu, Mari lihat ya, menyala perasaan cintanya dia sama kamu, nafsunya dia menyala. Ini maaf ya Mari ngomong nafsu ya,
Sebab kalau dalam sebuah hubungan rumah tangga ya, nafsu itu kan penting juga ya. Kalau sudah ndak berhasrat lagi kepada pasangan, hasrat ranjang gitu ya ke pasangan, itu kan juga menjadi sebuah problem kan. Nah, tapi mari lihat dari si dianya sendiri, ya udah nengok kamu masih masih nganu dianya gitu ya. Enggak yang alah itu tuh aja kok yang ku tengok, enggak ada lagi nih bikin konak gitu ya, enggak ada lagi nih yang bikin dardir dorser gitu ya. Oh, bukan, masih dardir dorser gitu lah. Ya, masih enggak karu-karuan ini nengok kamu gitu loh. Ya, masih candu lihat kamu gitu loh. Masih ngerasa nikmat dengan kamu gitu, dan bahkan makin nikmat, makin candu gitu loh, makin sayang, makin cinta itu ya. Jadi kayak masih sangat berwarna banget hubungan kalian, tapi tentu saja dengan warna-warna yang indah ya, bukan warna kelabu ya, bukan warna kuning busuk gitu, enggak, kuningnya kuning cerah gitu ya, bukan kelabu tapi ya masih berwarna putih gitu ya, masih sedep lah di sana. Di matanya kamu masih cantik, kegantenganmu belum pudar dimakan umur gitu ya, kamu masih seksi gitu loh. Masih bisa bikin dia berair juga nih ya. Nah gitu ya, malah dia bisa makin bahagia ini sama kamu gitu loh, malah makin dia ngerasa bersyukur ya bisa menjalani relationship ini sekian lama dengan kamu gitu loh ya. Jadi ini tuh bisa menjadi salah satu pencapaian dia dalam hidup ya, bisa bertahan sampai sekian tahun berstatus suami istri dengan kamu ya, menjalani hubungan asmara pacaran sampai sekian tahun dengan kamu. Wah, bangga dia gitu ya, bukan kayak model cerita-cerita orang-orang zaman sekarang ya, asik putus saja, berganti aja. Bulan ini nama pasangannya si Tono, bulan besok sudah si Andreas. Kan biasa gitu ya kalau zaman-zaman sekarang. Tapi dengan kamu ya hanya namamu saja ya, sudah sekian tahun gitu loh. Nah, jadi ada satu sensasi yang bisa bikin dia tepuk dada di sini ya, berhasil dia jadi pasangan yang baik bagi kamu. Buktinya kamu masih betah gitu kan. Berhasil jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang baik bagi kamu. Nah gitu, dan niatannya dia itu tadi semakin baik gitu loh. Nah jadi jika selama ini tuh pasangan kamu royal sama kamu, pengennya itu tuh lebih royal lagi. Contoh, jika selama ini dia ngasih kamu itu tuh uang 50 juta satu minggu, contoh nih ya, contoh ya, 50 juta satu minggu, ada itu tuh keinginannya dia, maunya aku jangan ngasih 50 juta lagi ya, kayak gimana ya aku kalau ngasih 70 juta satu minggu gitu tuh. Terpacu, termotivasi untuk ngasih lebih ke kamu. Jadi dia bukan hanya untuk di saat ini ya, dia itu tuh kebahagiaannya dia bukan hanya kayak menerima dari kamu, tapi sudah pada level memberikan ke kamu juga, itu tuh sama bahagianya gitu ya. Biasanya ini kayak contoh ya, biasanya kan kalau orang itu tuh dikasih kado seneng, senengnya aku dikasih kado, sering-sering aku dikasih kado, seneng. Nah tapi kalau si dia seneng kalau bisa ngasih justru kado yang mewah, yang kamu perlukan, yang kamu senengin ya, biar lihat kamu itu tuh happy dia, nengok kamu seneng dia gitu loh. Nah jadi nih egonya dia bukan yang egois lagi ya, egonya dia bukan ego yang gue, aku, saya, bukan gitu, tapi egonya dia sudah yang lebih tinggi lagi, kita, kami. Nah, sudah dalam level itu ya, si Yayang Bebeknya kamu ini. Jadi bukan hanya mikirin diri sendiri lagi, tapi ada kamu juga yang harus dipikirin.
Bukan hanya mempertimbangkan kesenangan sendiri, mampus itu kesenangannya kamu. Nggak ngurus senangnya kamu. Bukan kayak gitu dia. Senengnya dia jalan, senengnya kamu juga jalan. Gitu loh. Jadi kayak nggak ada rasa bangga ya jika bisa bikin kamunya itu tuh cemas, resah, takut, cemburu, gelisah. Ya. Nggak yang begitu dianya. Nggak begitu. Ada kan orang memang bangga ya kalau bisa bikin pasangan itu tuh mumet gitu kan, bikin pasangan itu tuh merana. Itu dia cinta, hubungan yang egois kan. Nah, tapi kalau hubungan dilihat dari energinya si dia, maunya dia jangan gagal sehingga bisa bikin kamunya itu tuh sedih. Nggak boleh bikin kamunya itu tuh kecewa, apa-apaan bikin kamu kecewa. Jadi kayak seperti kamu adalah dia adalah kamu. Sudah dia pakai prinsip gitu. Makanya ibaratnya kalau kalian lapar nih ya, cuman ada satu piring nasi. Bisa dia tutup dengan gagahnya, ya udah kamu aja yang makan. Gitu ya. Aku 2 butir nasi aja. Selebihnya nasi itu tuh untuk kamu aja, biar kamu kenyang. Udah pada level itu dia, percaya atau nggak percaya nih gitu ya. Kalau dia beli baju untuk dirinya, nggak bisa dia tuh, nggak mikirin beli baju untuk kamu. Seneng nggak seneng, suka nggak suka, pantas nggak pantas untuk kamu. Pokoknya yang menurut dia bagus, ya, yang menurut dia oke, layak, dia akan belikan ke kamu. Udah gitu dia. Mau makan bakso sendirian, bisa-bisa nggak tega. Nggak tega. Mendingan baksonya dibungkus gitu ya, take away, bawa pulang. Biar bisa mencicipi ini bakso berdua dengan kamu. Rasa baksonya pun pasti jauh lebih sedap ya. Jauh lebih lezat kalau makannya itu tuh dengan kamu gitu lah. Ada bumbu-bumbu umaminya ya kalau nengok wajahmu ya. Gitu tuh. Nggak tega tuh ngabisin waktu berlama-lama di luar dengan teman-teman. Ada kamu yang nunggu di rumah. Ada kamu yang nunggu mau di chatting sama dia, mau ditelepon sama dia. Dia memang gak akan kehilangan dunianya dia dengan menjadikan kamu poros, tidak. Dia bisa balance di sini. Mari lihat ya, gitu dia kalau udah dewasa ya. Dia bisa balance. Dunia pribadinya dia jalan, namun tidak akan bertubrukan mengganggu dunianya dia dengan kamu. Dia sudah bisa balance di situ. Nggak boleh lebih banyak habis perhatiannya dia, energinya dia, uangnya dia, tenaganya dia dan sebagainya. Nggak boleh lebih banyak untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Nggak boleh. Harus 50-50 dengan kamu. Udah pada level itu si dianya. Jadi kalau Mari bilang sih, kamu beruntung ya punya suami kayak dia ini, istri yang kayak dia ini, pacar yang seperti dia ini. Beruntung gitu ya. Jadi bagi kalian yang saat ini tuh pacaran dan mana tahu bacaan ini memang resonate bagi kamu ya, dia udah ngajak kamu merit, nggak usah ribet-ribet mikirin inilah itulah, nanti kalau merit gimana ya, nanti dianya tuh berubah kalau sudah menikah dengan aku, nanti dianya nggak sayang lagi. Mari bilang sih, pikiran-pikiran yang seperti itu disingkirkan. Memang menjaga suasana biar tetap bahagia ya. Kamu juga tentu harus aktif untuk merawat, menjaga hubungan. Ya. Maka hubungan ini tuh akan baik-baik saja. Gitu loh. Memang harus ada peran 2 orang yang sama-sama positif ya. Dia positif, kamu negatif, kacau juga kan. Kamu positif dia negatif, berantakan juga. Tapi kalau sama-sama bareng-bareng gitu lah. Bareng-bareng menghadirkan yang baik. Kalau nggak bisa bikin yang baik, jangan bikin yang buruk. Mari bilang hubungan ini tuh worth it sekali. Pantas sekali untuk dijalani. Begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus. Kemudian energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian energi dari Sagittarius,
Leo hadir di situ, kemudian Pisces, Scorpio, Cancer, Aries hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.